wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak dosen selaku dosen pengampu metode studi Islam dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan sebuah video itu mengenai pendekatan teologis normatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuriasa Amanah dan anggota kelompok saya yaitu Zaldi Al-Faruqi Said, Septia Wiranti, Nazalia Anissa, Galuh Purwa Hanifah, dan Putri Rahmadani. Baik, kami tidak akan memperpanjang lagi mukadimah. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh anggota kelompok saya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Amin Abdullah mengatakan bahwa teologi sebagaimana kita ketahui tidak bisa tidak pasti mengacu kepada agama tertentu, realitas terhadap kelompok sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subjektif, yakni bahasa sebagai pelaku bukan sebagai pengamat adalah merupakan ciri yang melekat pada bentuk pemikiran teologis. Karena sifat dasarnya yang partikularistik, maka dengan mudah kita dapat menemukan teologi Kristen Katolik, teologi Kristen Protestan, dan begitu seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaldi Al-Faruqi Said akan menjelaskan pengertian teologis. Secara etimologis, kata teologi diartikan ilmu agama, ilmu tentang Tuhan berkaitan dengan sifat-sifatnya, khususnya berkaitan dengan kitab suci. Sedangkan dalam arti istilah, teologi adalah ilmu yang membicarakan tentang masalah ketuhanan, sifat-sifat wajibnya, sifat-sifat mustahilnya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pembuatannya. Dengan demikian, teologi adalah istilah ilmu agama yang membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu agama atau suatu keyakinan yang tertanam di hati sanubari. Baiklah, saya Septia Wiranti akan membahas ciri-ciri yang melekat pada pendekatan teologis normatif. Yang pertama ada loyalitas terhadap diri sendiri. Adalah bahwa kebenaran keagamaan dimaknai dengan kebenaran sebagaimana dipahami oleh diri dia sendiri. Yang kedua ada namanya komitmen. Pendekatan teologis normatif menghasilkan orang-orang yang berkomitmen tinggi terhadap kepercayaan. Yang ketiga ada namanya dedikasi. Hasil dari loyalitas dan komitmen yang tinggi tersebut akan menghasilkan dedikasi yang tinggi dari penganut agama sesuai dengan kebenaran yang diyakini. Yang keempat ada yang bersifat subjektif, itu pengguna bahasa yang bersifat subjektif, yakni bahasa sebagai pelaku bukan yang sebagai pengamat secara umum. Pendekatan teologis normatif menggunakan cara berpikir dedukatif, yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak. C. Kekurangan dan kelebihan. Yang pertama yaitu kelebihan adalah seseorang akan memiliki sikap melintasi dalam beragama, yakni berpegang teguh terhadap agama yang diyakininya sebagai yang benar tanpa memandang dan meremeh agama yang lain. Kemudian kekurangan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bersifat eksklusif. Ketika seseorang yang meyakini sesuatu dengan kebenaran yang mutlak dan meyakini orang lain salah, maka ia akan menjadi
pribadi yang tertutup, tidak mau menerima pendapat dan pemahaman dari orang lain. Kemudian yang kedua yaitu dogmatis. Dogmatis ini adalah pokok ajaran yang harus diterima sebagai hal yang baik dan benar, tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang ketiga yaitu tidak mengakui kebenaran orang lain. Pendekatan teologis normatif menghasilkan orang-orang yang tidak mengakui kebenaran orang lain karena menurut mereka yang mereka yakini adalah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan yang diharapkan, yaitu salah satu dari teologi masa kini adalah sifat kritisnya. Sifat kritis ini pertama ditujukan pada agamanya. Teologi sebagai kritik agama berarti antara lain mengungkapkan berbagai kecenderungan dalam institusi agama yang menghambat panggilannya menyelamatkan kemanusiaan dan manusia. Teologi kritis ini bersifat kritis pula terhadap lingkungannya. Hal ini hanya terjadi kalau agama terbuka juga terhadap ilmu sosial dan memanfaatkan ilmu tersebut bagi pengembangan teologinya. Teologi ini bukan hanya berhenti pada pemahaman mengenai ajaran agama, tetapi mendorong terjadinya transformasi. Maka, beberapa kalangan menyebutkan teologi sosial sebagai teologi transformatif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.